Ya, kembali lagi di Newsroom, pemirsa, kami masih membahas staf khusus Presiden didominasi milenial. Mas Billy, sebelum jeda, Mas Billy sekedar mention ya tentang Yayasan Kitong ini, bisa dijelaskan lebih dalam? Jadi kita melihat permasalahan pengangguran di Indonesia Timur itu sangat tinggi. Pengangguran ya di Papua sendiri itu di atas angka rata-rata nasional, 9%, di atas 6 sekian persen gitu. Jadi pada saat otonomi khusus digulirkan di saat itu, mereka berpikir bahwa pendidikan akan menyelesaikan masalah tersebut. Kenyataannya setelah pendidikan otsus digulirkan, tingkat aksesibilitas terhadap pendidikan meningkat, tingkat pengangguran juga meningkat pada saat yang bersamaan, dan penganggurannya adalah educated unemployment. Jadi mereka yang menganggur dengan ijazah dan gelar. Nah, setelah kami punya selidik, kami lihat bahwa ada yang salah dari pedagogi pendidikan. Jadi pendidikan dianggap adalah untuk memberikan license atau ijazah untuk memperoleh pekerjaan. Sementara pekerjaan yang sendiri itu menuntut orang-orang yang punya skill. Jadi ada gap. Lah, Kitong Bisa ini lahir untuk menjembatani hal tersebut dengan cara kami memberikan entrepreneurial education atau mengajarkan anak-anak untuk memiliki pola pikir life skill semenjak mereka dini. Tapi kita balut dengan kurikulum bahasa Inggris sesuai dengan Mas Menteri punya ya visi ya saat ini begitu. Jadi akhirnya kita mendidik anak-anak itu untuk memiliki skill entrepreneurial dari mereka umur 6 tahun sampai ketika mereka umur 14-15 tahun, kita membuat bisnis bootcamp untuk mereka menciptakan produk atau service yang bisa mereka jual di pasar. Jadi kita bertujuan untuk mengurangi pengangguran dengan 9 pusat belajarnya kita di Papua dan Papua Barat. Selain Yayasan Kitong dan PT Papua Inspiratif ini, apalagi target khusus Anda dalam membangun Papua sendiri? Untuk Papua sendiri sebenarnya target utama saya itu adalah tadi membangun Papua Youth Creative Hub dan menciptakan Papua Youth Creative Hub yang tadi untuk menciptakan entrepreneurs sebanyak mungkin. Karena ketika mereka menjadi entrepreneurs, mereka akan merekrut anak muda Papua yang lain, sehingga permasalahan pengurangan kemiskinan dan kesejahteraan itu akan terjadi karena adanya cycle of entrepreneurship ini. Gitu, itu target besar saya. Baik. Pak Melki sendiri, ini ada lagi satu lagi diskusi yang lagi seru nih, hot di sosmed ini, dengan gaji yang cukup fantastis beserta dengan tunjangan lainnya. Apakah layak staf khusus Presiden mendapatkannya? Iya kan, sebenarnya bukan soal seorang Billy atau seorang saya misalnya, kan saya kan anggota DPR juga ya. Tapi kan memang jabatan itu siapapun yang duduk itu kan pasti ada konsekuensi logisnya, itu ada aturannya itu. Jadi sebenarnya diskusi soal menyangkut gaji ini menjadi tidak penting sebenarnya. Karena kalau Vanda juga duduk sebagai staf khusus, ya gajinya pasti segitu, karena itu aturannya. Jadi diskusi soal karena dia muda gaji segitu itu menurut saya itu nggak menarik itu diskusinya. Karena soal jabatannya duduk di situ, saya DPR RI ya ada dapat gaji sekian gini. Karena itu ada aturannya. Jadi kalau misalnya yang duduk juga, jangan kan bicara Billy, yang duduk juga misalnya umur 80 tahun misalnya dipercaya oleh Presiden, ya dia juga punya hak untuk segitu gitu. Jadi memang diskusi yang karena di sosial media ini kan kadang-kadang menurut saya sebagai sebuah diskusi, tapi kan itu membuat kita lari dari substansi masalah, sehingga menurut saya soal gaji yang sekian itu bukan hal yang dikejar oleh mereka lah. Kalau lihat mereka punya kisah ini kan juga justru mereka bukan orang kurang kerjaan lah. Jadi sebenarnya ini tambah kerjaan, tambah beban mereka juga. Nah, sekali lagi saya juga merasakan kadang tiba-tiba sekarang harus DPR RI, harus jadi DPR RI yang serius, itu kan ternyata juga membuat kerjaan-kerjaan juga harus kita juga mulai harus kita kurang-kurangin juga, tapi ya itu konsekuensi. Kalau kita sudah memilih di mana, ya kita masih juga mengabdi di situ. Jadi saya percaya adik-adik saya ini, Bung Billy dan teman-teman itu yakin bahwa mereka nggak mungkin ngejar duit. Mereka ini duit dari kegiatan mereka luar pun itu udah lebih dari cukup. Jadi kalau soal gaji sih menurut saya ini bukan diskusi yang tepat untuk menilai mereka. Mas Billy, sekaligus untuk closing statement ya, apa tugas dan target dari Presiden dalam waktu dekat ini, dan pesan untuk para milenial, dilanjutkan nanti dengan Pak Melki. Dalam waktu dekat tadi sempat saya singgung sedikit, kita sedang membrainstorming untuk disampaikan kepada Pak Presiden terkait sistem kartu prakerja. Itu menjadi target utama yang kita kejar. Kemudian dalam jangka panjang saya tetap akan mengelola Papua Youth Creative Hub untuk Silicon Valley of Eastern Indonesia itu. Kemudian pesan saya untuk millennials adalah bahwa kami bertuju dengan kisah inspiratif kami membuktikan bahwa ketika kita fokus berkarya untuk membangun bangsa ini dengan hati yang tulus, dengan keringat dan air mata untuk rakyat Indonesia, ternyata akan ada recognition atau akan ada ada penghargaan yang diberikan oleh negara, dan kami sudah mengalami itu. Sehingga pesan saya untuk millennials adalah berkaryalah, karena negara butuh
karya kita. Jangan meminta apa yang negara bisa kasih ke kita, tapi tawarkan diri dan tangan kita apa yang bisa kita lakukan untuk negara kita. Thank you. Dan Pak Melki sendiri, pesan dan harapan kepada para milenial? Ya, yang pertama buat teman-teman milenial ya, adik milenial ini, hari ini kalian sudah hadir langsung di samping presiden ya. Mereka hadir langsung di samping presiden. Kalau dulu itu harus melalui siapa, baru kemudian sekitar itu ada milenial. Tapi ini harus kita akui bahwa Presiden Jokowi sangat cerdas dengan meletakkan langsung etalase di samping dia tuh anak-anak milenial. Dan menurut saya dengan kehadiran anak milenial dan berbagai latar belakang ini, tidak lagi cerita bahwa kelompok milenial mengatakan bahwa kami kok tidak terwakili. Ini mereka bukan cuma terwakili, sangat diwakili dengan oleh 7 loh ini. Yang senior kan cuma 5 ya, Billy. Ya, jadi Bung Billy dan teman-temannya ada 7 orang, kemudian yang seniornya ada 5 orang. Berarti Presiden memberikan ruang besar bagi kelompok milenial. Sehingga pesan saya buat teman-teman milenial ini kesempatan yang tidak datang 2 kali. Kalian ketemu dengan seorang presiden yang luar biasa yang memberikan kesempatan bagi anak muda khususnya milenial. Kemudian juga sudah punya anak-anak muda milenial yang di sampingnya sebagai sebagai staf khusus presiden. Kemudian juga sudah punya menteri yang luar biasa seperti Pak Nadiem. Ada juga orang muda juga seperti Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Perdagangan, dan juga anak muda lagi yang lain. Ini kesempatan mereka untuk meng-connecting kemampuan mereka dengan anak-anak muda yang ada di dalam pemerintahan. Baik itu di eksekutif maupun mungkin di parlemen, sehingga semua yang selama ini mereka bilang ada hambatan, ada diskoneksi, itu semua bisa mereka lewati dan bisa membuat Indonesia bisa lebih cepat lari ke depan bersama visi besar Pak Jokowi. Baik, terima kasih Pak Melki dan Mas Billy atas perbincangan hari ini. Dan pemirsa, sejumlah informasi dari mancanegara masih akan kami hadirkan, diantaranya perayaan kemenangan Flamengo berubah menjadi kericuhan. Tetaplah bersama kami di Newsroom.